Stop! Strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Bingung cara belajar investasi dari nol? Download Seeds aja! Kamu bisa belajar investasi dari nol loh! Dengan berbagai fitur seperti Home, Sosial, Connect, Play, dan Seeds Academy. Platform belajar investasi dengan menggabungkan metode bermain game tentunya lebih asik dan menyenangkan. Tunggu apa lagi? Download Seeds sekarang juga. Seeds, investing together. Ya, mungkin sebelum kita mulai acara nih, aku mau coba absen dulu nih buat teman-teman semuanya. Dari kota mana aja nih buat teman-teman semuanya yang hadir pada sekolah pasar modal kali ini. Jadi boleh ditulis di kolom chat Zoom ya. Wah, dari Padang nih. Salam kenal buat teman-teman semuanya dari Padang, Denpasar juga. Buat teman-teman yang lain mungkin, ada dari Tangsel, sama dengan kotaku nih, Tangsel, Pamulang. Wah, luar biasa banget ya. Jadi dari seluruh Indonesia banget ya. Ada dari Semarang, dari Bali, terus juga tadi dari Padang juga. Buat teman-teman semuanya, thank you banget ya atas kehadiran pada sore hari ini. Ya mungkin kalau di Jakarta nih lagi mendung-mendung nih. Jadi kayak pas banget lagi mendung-mendung kita sambil ikutin sekolah pasar modal online course yang hari ini khusus membahas tentang fundamental nih buat teman-teman semua. Jadi yang mau turun atau terjun ke dunia pasar modal, jadi teman-teman udah ada bekal nih. Kalau kemarin di sekolah pasar modal pertama kita udah coba untuk belajar bagaimana cara untuk menyisihkan ya keuangan teman-teman semuanya untuk investasi itu sih yang kemarin juga. Untuk series kedua kita sudah belajar juga dari kajian juga untuk coba nih apa aja sih mengenal instrumen-instrumen saham yang ada gitu. Dan sekarang hari ini kita juga untuk naik level nih atau level up yang akan mempelajari tentang from numbers to value, membangun fondasi investor cerdas. Nah, pada sekolah pasar modal online course kali ini kita akan dipandu oleh aku sendiri nih, Rizal dari Product and Marketing Lead Sys Finance. Dan ada spesial juga hari ini, aku nggak sendirian nih, dan aku ditemani salah satu host cantik dari Sys Finance nih. Halo semuanya, aku Dila dari Partnership and Community Seed Finance. Gitu. Oke, nah mungkin hari ini spesial banget berdua aku dengan Kadila untuk memandu acara pada sekolah pasar modal online course #3 yang akan mempelajari tentang membangun fondasi investor cerdas. Nah, buat teman-teman semuanya, kegiatan ini dipersembahkan oleh Sys Finance berkolaborasi dengan Wibo Sekuritas Indonesia khususnya serta para mitra pendukung lainnya, dan program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait dasar-dasar pasar modal, langkah awal yang tepat bagi teman-teman semuanya, khususnya investor. Oke, program ini juga dirancang sebagai wadah edukasi yang terstruktur, bertahap, dan juga relevan, sehingga peserta itu dapat memperoleh pemahaman mendasar mengenai pasar modal, serta mampu menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan investasi. Nah, dengan harapan seluruh peserta itu dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan optimal sehingga memperoleh manfaat yang berkelanjutan. Nah, kali ini tuh tema yang akan kita bahas di sore hari ini adalah From Numbers to Value, membangun investor cerdas. Gitu. Oke, kita juga udah kedatangan narasumber yang sudah bergabung di Zoom ini yang pastinya sudah berpengalaman di bidang investasi nih. Dia adalah seorang product manager Wibu Sekuritas Indonesia, sertifikasi WPP yang akan membantu kita. Yuk kita sambut untuk pembicara kita kali ini, Kak Yulvian Adrian Aloysius. Halo Kak. Halo, halo, halo. Oke, gimana nih kabarnya Kak Yulvian? Sehat, tapi sedikit menangis melihat IHSG tiba-tiba turun banget. Oke, mungkin udah lihat berita-berita tentang saham ya. Tapi sebelum kita nanti masuk ke materi nih ya Kak Yulvian, eh, banyak banget berita yang tentang membahas tentang nanti di 2026 bakal positif nih. Nah, bener nggak sih Kak Yulvian? Harusnya sih, aku belum baca-baca banget sih tentang berita-berita di 2026. Sekarang masih fokus di gimana caranya mengakhiri tahun tuh dengan full senyum aja gitu. Gitu. Betul, betul, betul. Hari ini kita belum bisa nerka-nerka nih apakah penutupan atau closing market di 2025 apakah positif banget buat kita semua ya. Nah, mungkin pas banget nih Kak Yulvian untuk pembahasan tema kali ini sebenarnya lebih ke membangun fondasi ini ya. Nah, ini apakah Kak Yulvian udah siap untuk pemateri hari ini? Boleh banget. Nah, sebelum itu berarti apa? eh,
berarti ini teman-teman di sini saya udah ngiranya udah tahu lah ya saham itu apa. Jadi tinggal ditambah-tambah tentang fundamental kayak gitu ya. Berarti udah Oke. ngerti lah ya saham itu apa gitu ya. Harusnya ya, Benar-benar Kak ekspektasinya Yulfian. udah. Jadi kemarin kita udah pembahasan tentang investasi ya, instrumen-instrumen investasi khususnya memang kemarin lebih membahas tentang saham dan reksadana ya. Jadi kita hari ini untuk level up ya, untuk lebih ke pondasi investor sih. Jadi kayak persiapan teman-teman semua untuk langsung terjun ya Kak Yulfian ya. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan materi dengan tema From Numbers to Value, membangun pondasi investor cerdas. Jadi buat teman-teman bisa menyiapkan catatan dan juga pertanyaan yang nantinya teman-teman ingin tanyakan. Silakan Oke, Kak. terima kasih Mbak Siti dan Mas Rizal. Saya izin share screen ya, boleh? Oke, siap Kak. Oke. Datang teman-teman di Sekolah Pasar Modal bersama Wibul dan juga Seeds. Jadi sekarang saya mau memberikan teman-teman wejangan dan juga sedikit ilmu mengenai fundamental itu apa. Karena teman-teman nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai saham lagi. Habis itu runtutannya bagaimana bisa teman-teman kenapa harus fundamental gitu. Oke. Oke, jadi gini teman-teman, pasar modal itu bertemunya perusahaan dan investor. Ingat ya, perusahaan dan investor. Nah, saya punya analogi nih. Jadi misalkan ada tukang bakso nih. Misalkan saya punya bakso, gerobak bakso, laku nih, udah laku. Nah, butuh dana nih, butuh dana 8 juta. Nah, butuh dana 8 juta ini, eh, tadi saya ada pop-up masuk, kelihatan nggak? Bentar, saya ini dulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi misalkan saya hanya punya modal 2 juta nih, tapi saya butuh dana 8 juta untuk membuat gerobak bakso. Nah, yang pasti saya lakukan adalah pertama, saya pinjem atau ajak teman-teman saya senilai 6 juta. Nah, kebetulan saya punya 3 teman nih. 3 teman ini masing-masing saya pinjem 2 juta untuk menghasilkan 8 juta total dengan dana saya. Oke. Nah, setelah saya udah dapet tuh dananya, kan kalau pinjam ke teman-teman kan pasti sebentar, sebentar. Ini ada ini. Masih kelihatan kan layarnya? Pasti. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau ngajak untuk berinvestasi, itu kan antara ada dua, pinjam atau ajak. Nah, kalau pinjam, berarti kan teman-teman ada yang harus dikembalikan dan juga ada bunganya kan. Nah, begitupun dengan ngajak. Kalau ngajak kan artinya ayo bisnis bareng gitu. Nanti kalau rugi ataupun untung nanti kita bisa bicarakan. Kalau misalkan untung nanti dapat namanya keuntungan lebih kita bagikan gitu. Kalau misalkan rugi ya kita rugi-rugi bareng nih gitu. Karena kan kita sistemnya ngajak. Tapi kalau misalkan pinjam, berarti kita ada uang yang kita pinjam, nanti kita kembalikan misalkan di tahun berikutnya dan begitu juga bunganya. Nah, itu analogi sederhananya kalau misalkan saya mau punya gerobak bakso itu senilai 8 juta, di mana saya hanya punya 2 juta dan saya pinjam 6 juta dari teman-teman saya. Nah, kalau misalkan kita lebih luaskan lagi analoginya, setelah saya punya gerobak bakso, ternyata saya butuh dana yang lebih besar karena bakso saya ini bakso buatan saya ini itu enak dan saya butuh modal untuk bikin pabrik bakso gitu. Nah, saya butuh 100 miliar.
100 miliar dari mana kan? Sedangkan teman-teman saya aja tadi hanya punya 6 juta. Dan juga saya modalnya 2 juta. Dari mana? Nah, sama. eh, apa namanya? Caranya tuh dengan tadi, pinjem atau ajak. Nah, kalau pinjem, itu nanti ada namanya pinjem ke publik. Kalau misalnya kita mau bikin perusahaan atau PT, atau pabrik yang besar berlandaskan PT. Itu ada namanya pinjam publik. Nah, pinjam publik ini teman-teman pasti udah sering dengar dengan istilah obligasi. Nah, jadi obligasi itu surat janji bayar hutang. Yang tadi analogi sederhananya, saya pinjam ke temen, nanti gue balikin deh tahun depan dengan bunga sekian. Nah, sama dengan obligasi. Jadi nanti PT mengeluarkan namanya surat. Surat ini surat janji bayar utang atau obligasi yang dimana saya butuh misalkan 100 miliar deh. Nanti saya balikin nih nanti di 100 miliar ini di tahun depan dengan bunganya misalnya 10% kayak gitu. Dan obligasi nanti ada berbagai jenisnya yang dimana tergantung dari bunga pinjamannya atau enggak tenornya ataupun lamanya. Nah, itu kalau pinjam. Nah, pinjam itu obligasi. Bagaimana kalau ngajak? Nah, ngajak itu kayak kayak go public. Nah, kayak tadi kan kalau misalnya ngajak teman-teman saya, ayo dong bisnis bareng, bisnis grup apa bakso saya nih, gerobak bakso saya nih bakal laku nih karena buat bakso buatan saya bagus-bagus apa enak nih bakal enak nih. Sama halnya dengan kalau misalkan saya mau bikin tadi itu perusahaan atau pabrik bakso yang butuh dana 100 miliar dengan ngajak. Nah, ini sebutannya lebih luas lagi, ajak go public. Go public itu maksudnya ke masyarakat besar. Jadi nanti ada istilah kalau teman-teman tahu IPO, itu tuh ngajak masyarakat, ayo dong duitnya masukin ke saya, kita berbisnis bareng, masukin duitnya, saya butuh dana nih. Nah, dana itu misalkan kalau di sini ada contohnya untuk apa namanya bikin pabrik bakso dengan dana 100 miliar. Nah, dengan ajak ini nanti masyarakat harus udah tahu resikonya sendiri gitu. Resikonya yaitu apa? Kalau misalkan perusahaannya rugi ya ikut rugi. Kalau misalkan perusahaannya untung ya dia dapat dividen. Nah, itu kalau di pasar modal tuh ada dua cara gitu. Jadi bertemunya perusahaan dan investor tuh ada dua cara, pinjem dan ngajak gitu. Nah, ini nanti prosesnya dengan IPO, misalkan saya mau IPO dengan nama sahamnya BKSO gitu. Nah, nanti yang perjualbelikan itu surat bukti kepemilikan. Nah, kalau obligasi surat janji bayar hutang gitu. Oke, sebelum lanjut sebentar, saya ada hal ini. Oke, kita lanjut. Nah, jadi saham itu yang bakal nanti kita bahas itu bahas lebih panjang, bukan obligasi ya. Kita bahasnya saham. Saham itu bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Jadi kamu nanti diajak sama perusahaan untuk berbisnis bareng, untuk masukin modal, nanti teman-teman bakal milikin suatu surat surat kepemilikan atau bukti kepemilikan kalau teman-teman tuh salah satu pemodal lah, gitu. Meskipun cuma satu lot, teman-teman termasuk pemodal untuk perusahaan tersebut. Jadi ada istilah kalau misalnya saya punya satu lot BCA, itu sama dengan saya punya BCA. Nah, itu benar teman-teman. Tapi itu kan nggak secara harfiah gitu, teman-teman punya BCA-nya langsung gitu. Karena teman-teman kan kepemilikannya paling hanya cuma satu lot gitu. Nah, lanjut. Kenapa harga saham bisa naik dan turun? Nah, ini kan kalau teman-teman udah tahu proses IPO, itu kan nanti dana masyarakat masuk tuh. Lalu dipakai oleh perusahaannya. Lalu sahamnya kan tersebar di masyarakat. Surat kepemilikannya tersebar di masyarakat. Nah, surat kepemilikan yang ada di masyarakat itu yang menghasilkan suatu harga saham. Nah, harga saham naik dan turun itu berdasarkan ini.
Jadi nanti ada ribuan investor saham yang ada di Indonesia atau yang diajak untuk go public bersama perusahaan tersebut, yang diajak untuk berinvestasi atau membeli perusahaan tersebut, itu tuh punya berbagai macam analisa sendiri gitu. Nah, dari ribuan investor saham, termasuk saya, termasuk nanti teman-teman menjadi investor, itu tuh nanti ada yang punya pemikiran pertama, ngasal atau ikut-ikutan teman. Kedua, berdasarkan laporan keuangan gitu. Nanti bisa dilihat, misalnya laporan keuangan si PT saya tadi yang pabrik bakso bagus atau enggak gitu kan. Itu juga bisa menjadi acuan untuk membeli saham naik atau turun. Lalu ada juga investor saham yang ngelihat tren sahamnya. Misalkan kalau sekarang ngetrennya lagi saham-saham tentang emas. Berarti saham-saham emas bisa naik gitu kan. Sedangkan yang ditinggalkan mungkin bahan-bahan consumer goods ataupun bahan-bahan retail dan sebagainya gitu. Lalu nanti ada ribuan investor saham tuh melihat ada sentimen negatif atau positif dalam suatu saham. Dan juga bisa menjadi acuan kenapa harga saham naik ataupun turun. Jadi dari semua analisa-analisa itu, nah, ada yang membeli karena masyarakat berpikir bahwa harga saham akan naik di masa depan dan akan berusaha untuk membeli saham tersebut. Misalkan perusahaan tersebut bisa naik di masa depan berdasarkan laporan keuangannya, ataupun dia ngikut-ngikut temen atau ikut-ikut influencer yang bilang saham ini bagus, saham ini nanti diakuisisi Real Madrid ataupun sebagainya. Karena ada yang sahamnya tuh naik banget itu karena dibikin berita bakal di akuisisi oleh Real Madrid dan sebagainya. Itu kan lucu banget gitu. Nah, itu tuh bisa aja tuh ada investor yang ngasal ikutan-ikutan temen, ya jadinya sahamnya naik karena kan orang beli-beli-beli terus gitu. Lalu ada juga yang jual karena masyarakat berpikir atau investor tuh berpikir bahwa harga saham tuh akan turun. Nah, ini mungkin karena sentimennya negatif, lalu mungkin trennya sahamnya sedang turun ataupun dilihat produk dari perusahaan ini udah nggak laku gitu. Nah, jadi ribuan investor saham ini naik turunnya ini berdasarkan supply and demand. Jadi kalau teman-teman tahu supply and demand tuh penawaran dan permintaan. Nah, jadi ketika banyak orang mau beli saham, ya demand-nya tinggi, tapi hanya sedikit yang menjual, itu harga pasti naik gitu. Itu udah pasti. Ini hukum ekonomi. Dan sebaliknya, kalau banyak yang mau jual saham, tapi hanya sedikit yang mau beli, harga bakal turun. Begitu, teman-teman. Nah, karena berdasarkan supply and demand, gitu, uh, jadi kita bisa analisa sebelumnya, supply and demand ini tuh bakal mempengaruhi banget nggak? Nah, supply and demand ini bisa kita lihat, kita nggak lihat supply and demand-nya aja, tapi kita juga bisa lihat dari performance perusahaannya. Nah, dari performance perusahaan ini nanti bakal ngaruh ke supply and demand. Kenapa? Jadi misalkan ada perusahaan yang bagus nih, bagus banget, dia bersih, lalu dia sehat, lalu dia punya prospek yang cemerlang lah nanti ke depannya. Ini bakal mengakibatkan supply-nya tuh bakal mengurang gitu. Supply-nya tuh bakal diambil terus. Tadi kan ingat kan, kalau supply-nya rendah, makin rendah, lalu demand-nya tinggi, banyak yang beli, itu harga akan semakin naik gitu. Jadi kita harus curi start dulu dari awal dengan cara ya ini ada kita caranya menganalisa gitu. Dengan cara menganalisa kita bisa tahu harga saham mana saham yang bagus dan di mana atau saat kapan kita beli gitu. Nah, ada dua nih, saham apa yang bagus dan kedua kapan kita harus beli. Nah, yang hari ini kita belajar mengenai saham apa nih yang bagus, saham apa nih yang harus aku beli. Nah, pertama tuh untuk menjawab itu kita pakai analisa fundamental. Oke, sebentar.
Oke, analisa fundamental ini analisa yang berguna untuk menentukan saham perusahaan mana yang bagus untuk dibeli dan diinvestasikan. Dan ini biasanya datanya menggunakan laporan, keuangan, data ekonomi, dan berita terkait perusahaan. Ambil contoh yang tadi aja, PT Baso misalkan. Misalkan bakso saya tuh berinovasi terus, berinovasi yang membuat tuh orang semakin pengen beli. Nah, kalau misalkan perusahaan bakso saya punya inovasi terus, baksonya berbentuk apapun, lalu banyak orang beli, artinya pendapatan perusahaan saya makin tinggi toh. Nah, perusahaan tinggi makin besar, karena tadi saya ngajak masyarakat untuk modalnya masukin ke perusahaan saya, karena saya butuh dana yang besar, nanti penjualan saya naik karena tadi saya berinovasi ataupun saya menjualnya dengan cara yang unik dan sebagainya. Penjualan naik, lalu saya nanti mempunyai laba bersih yang juga besar. Nah, laba bersih yang besar atau itu bakal menjadi bahan untuk saya membagikan dividen kepada para investor. Nah, kalau saya udah sering membagikan dividen, dividen itu laba yang berlebih lah, laba yang berlebih untuk saya bagikan kepada investor. Kalau saya bisa memberikan dividen atau laba yang besar kepada para investor, itu udah pasti bakal membuat atau menarik orang-orang untuk membeli untuk membeli saham tersebut gitu. Nah, dari fundamental kita bisa mengetahui apakah perusahaan itu dividennya bagus, apakah perusahaan itu sehat, apakah perusahaan itu bertumbuh. Nah, kita tuh bakal cari tahu atau mengulik tentang uh, perusahaan itu tersebut gitu, menggunakan fundamental. Nah, analisa fundamental tuh untuk mengetahui nilai sesungguhnya pada saat ini dan juga nilainya masa depan. Itu menggunakan analisa laporan keuangan ataupun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Nah, contohnya faktor-faktor eksternal mengaruhi perusahaan ya, misalkan suku bunga ataupun eh, kurs mata uang asing ataupun kebijakan-kebijakan ekonomi ataupun bencana-bencana ataupun nggak adanya perang dan sebagainya, itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Itu juga bisa masuk dalam fundamental yang nanti mempengaruhi penjualan ataupun misalkan tadi saya ada perusahaan bakso, misalkan ada isu mengenai boraks ataupun isu mengenai bakso pakai daging tikus. Nah, itu kan sentimen negatif dari faktor eksternal. Itu faktor eksternal itu negatif membuat penjualan bakso saya itu menurun. Nah, kalau penjualan baksonya menurun, pendapatan saya turun kan. Nah, pendapatan turun, laba bersih saya pasti turun juga, bahkan bisa negatif. Nah, kalau negatif, saya nggak bisa ngasih dividen, saya nggak bisa ngasih laba bersih yang berlebihan pada investor saya yang tadi saya ajak untuk membeli atau untuk investasi di perusahaan saya. Nah, kayak gitu teman-teman sederhananya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah menganalisa laporan keuangan, kita tuh dapat menilai sesungguhnya di masa ini dan juga nilainya di masa depan. Jadi misalkan harga saham udah keluar nih, udah IPO, misalkan harga sahamnya di harga 500, ternyata setelah 2 tahun berjalan atau 3 tahun berjalan, perusahaan ini tuh sebenarnya harganya tuh nggak hanya di 500 loh. Ternyata dia punya nilai di masa depan tuh bisa ke 5.000 misalkan. Nah, itu bisa kita ulik di laporan keuangan menggunakan analisa fundamental. Nah, nanti setelah teman-teman udah tahu nilai sesungguhnya saat ini dan nilainya di masa depan gitu, ya teman-teman bisa bandingkan. Yang tadinya harga sekarang 500, ternyata setelah dianalisa laporan keuangan itu bisa nih harga saham tuh di 5.000. Berarti kan ada gap 1.000% gitu kan. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk membeli gitu. Gitu, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman analisa fundamental tuh lihat laporan keuangan selama setahun, itu udah tersedia di aplikasi Wibul. Nanti teman-teman tinggal pilih perusahaannya apa, nanti pilih nih di perusahaan, terus nanti ada laporan keuangannya itu kita bagikan itu di aplikasi.
Nah, dari fundamental itu jadi kita bisa mengetahui bisnis model perusahaan, ya kan? Dari bisnis model perusahaan itu kita tahu nih komposisi segmennya atau produknya seperti apa, lalu key drivers atau faktor-faktor penting untuk menunjang perusahaan itu akan positif ataupun negatif. Tuh. Nah, contoh kayak misalkan bisnis modelnya perusahaannya siapa ya, Goto. Kalau misalkan Goto ini kan bisnis modelnya tentang jasa kan. Nah, apakah jasa ini tuh masih dibutuhin nggak sih di Indonesia, si Gojek ini? Lalu dia segmennya atau produknya tuh hanya jasa aja kah? Atau bisa yang lain dan sebagainya. Nah, itu teman-teman jadikan acuan gitu. Lalu key driversnya faktor-faktor penting, misalkan kayak eh, apa misalkan ada faktor pentingnya tuh dari kebijakan Kemenaker yang kemarin Gojek mitra Gojek minta untuk dijadikan karyawan tetap ataupun sebagainya. Nah, itu tuh key drivers termasuk faktor-faktor penting menunjang nanti laporan keuangannya si perusahaan kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya laporan keuangan tuh banyak. Laporan keuangan tuh nanti teman-teman harus mengetahui laba, terus balance sheet ataupun apa cash flow, arus kas dan sebagainya. Lalu teman-teman juga harus mengetahui nanti dia utangnya berapa, lalu pendapatannya berapa. Nah, tapi teman-teman sebenarnya kita bakal belajar fundamental lebih ke rasio. Karena rasio ini nanti ada beberapa rasio yang teman-teman harus tahu. Ini tuh lebih rasio ini tuh bakal dipakai oleh investor. Karena biar investor tuh bisa gampang untuk menilai si perusahaan ini sehat, perusahaan ini bertumbuh, atau enggak perusahaan ini apa namanya aman lah kalau misalnya kita membelinya gitu. Nah, rasio-rasio ini teman-teman harus mengetahui lah kalau misalkan teman-teman mau terjun lebih dalam ke analisa fundamental. Meskipun teman-teman fundamental tuh luas sekali, teman-teman untuk mengetahui nilai masa depan tuh ada teman-teman semacam forecasting lah untuk meramalkan lah nilainya nanti di masa depan tuh lebih kompleks hal hitung-hitungannya. Tapi untuk para investor sebenarnya udah ada rasio-rasio. Nah, rasio ini yang saya akan bagikan ke teman-teman sebagai awalan lah teman-teman untuk mengetahui fundamental itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman belum tahu rasio itu seperti apa, rasio itu perbandingan dua angka dengan pembagian. Contoh nih, misalkan 10 dokter gigi, 9 diantaranya menyarankan memakai pasta gigi dengan merek Pepden. Nah, berarti rasionya adalah 9/10 atau 90% dokter gigi menyarankan untuk memakai Pepden. Berarti ada 10% yang tidak menyarankan. Nah, rasio itu perbandingan dua angka. Nah, kenapa harus ada perbandingan dua angka? Karena ini teman-teman, saya akan kasihkan contoh ke teman-teman kenapa rasio itu penting di laporan keuangan. Jadi kita bisa melihat gambaran menyeluruh mengenai perusahaan itu, gitu kan. Jadi nggak hanya berdasarkan satu faktor doang, satu variabel doang, atau satu angka doang. Contoh nih, ada dua perusahaan nih, pabrik lah, pabrik yang berasap dan pabrik yang tidak berasap. Oke, laba bersih yang pabrik berasap itu 10 juta dan laba pabrik yang apa namanya tidak berasap itu 20 juta. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini laba bersihnya yang lebih besar yang berasap kan, teman-teman bisa lihat, wah, saya harus beli yang perusahaan tidak berasap nih karena labanya gede nih, berarti dia menguntungkan, dia bisa ngasih dividen yang besar nih. Nah, pasti teman-teman bakal ke situ kan, bakal beli perusahaan tersebut yang tidak berasap. Tapi kalau teman-teman udah belajar fundamental, udah belajar mengenai rasio, teman-teman tuh harus mengetahui namanya perbandingan dua angka. Karena laba bersih itu dihasilkan oleh dari pendapatan dikurangin laba kotor. Nah, pendapatannya ternyata si perusahaan yang berasap itu 50 juta, sedangkan perusahaan yang tidak berasap itu 400 juta.
di mana nanti kita mendapatkan rasio namanya NPM. NPM itu Net Profit Margin. Oke, profit margin ini yang kita dapatkan dari perbandingan antara pendapatan dengan laba bersih. Dari laba bersih menjadi laba bersih dengan pendapatan yang dihasilkan, yaitu profit margin 20% untuk yang perusahaan berasap, yang perusahaan tidak berasap itu 5%. Nah, ini teman-teman, rasio ini penting untuk mengetahui bahwa profit yang lebih kenceng itu ternyata perusahaan yang berasap. Meskipun dia laba bersihnya 10 juta. Karena dia 10 juta dihasilkan dari pendapatan atau penjualan senilai 50 juta. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, sebentar, saya matiin dulu itu notifikasi. Nah, jadi kalau saya bisa bilang di sini, perusahaan yang lebih profit itu perusahaan yang berasap. Nah, begitu teman-teman. Rasio itu penting banget untuk bisa mengetahui gambaran menyeluruh. Jadi kalau teman-teman hanya terkecoh dengan apa namanya pendapatan, teman-teman pasti ngiranya cuma perusahaan yang tidak berasap nih yang bakal untung banget. Ternyata tidak, setelah lihat profit marginnya, ternyata perusahaan tidak yang berasap ini yang lebih menguntungkan. Gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman cari di website ataupun di manapun, rasio tuh banyak. Ini tuh untuk mengetahui dari IPS ya, kita cari tahu IPS tuh untuk mengetahui berapa sih keuntungannya suatu perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, ini untuk mengetahui IPS itu untuk mengetahui apa pertumbuhannya gitu. Jadi nanti kalau IPS-nya bertumbuh tiap tahun, misalkan IPS 2021 10, lalu 2022 20 dan sebagainya, lalu sampai 50, itu kan artinya bertumbuh. Nah, ini kita bisa simpulkan perusahaan ini tuh bertumbuh dengan rasio IPS gitu. Nah, nanti ada namanya ROE ataupun dan juga DER. Nah, ROE ini untuk melihat seberapa efisienkah si perusahaan menggunakan modalnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat dari ROE ini, perusahaan ini pakai modalnya tuh benar-benar digunakan dengan efisien nggak sih? Nah, ini bisa menyimpulkan seberapa efisien perusahaan itu menggunakan modal. Lalu ada DER. Nah, ini untuk menentukan perusahaan itu sehat atau enggak. Nanti tuh DER tuh debt equity ratio itu dia membandingkan antara modal dengan utang. Jadi nanti kalau misalkan ada hasil DER-nya itu di bawah 100%, artinya dia perusahaan yang sehat. Karena utangnya tuh di bawah dari modalnya. Tapi kalau nanti DER-nya itu di atas 100%, itu tuh artinya perusahaan tersebut tuh apa namanya, utangnya lebih banyak gitu. Dia nggak sehat gitu. Tapi ada beberapa pengecualian dari yang di atas 100%. Seperti saham-saham bank. Karena saham-saham bank itu kan mendapatkan modalnya dari pinjaman, ya kan? Kayak teman-teman nabung nih. Nah, teman-teman nabung itu sebenarnya uang-uang teman yang ditabung dengan dijanjikan dengan bunga dan sekian-sekian, itu tuh dipakai untuk memodalkan apa, kreditur gitu. Misalkan teman-teman nabung nih 1 miliar. Nah, 1 miliar itu dipakai untuk bank untuk misalkan biaya kredit atau modal untuk kredit para apa namanya nasabah-nasabahnya atau pinjaman dan sebagainya. Makanya DER-nya itu atau perbandingan antara modal dengan utangnya tuh saham-saham bank tuh pasti lebih tinggi gitu, di atas 100%. Itu wajar. Nah, seperti itu teman-teman yang harus teman-teman ketahuin gitu. Lalu nanti ada PB rasio dan PI rasio. Ini untuk mengetahui, menyimpulkan saham itu murah atau enggak gitu. Nah, lalu ada dividend yield dan juga current ratio. Nah, dividend yield ini nanti yang teman-teman bisa cari tahu perusahaan itu ngasih dividen atau enggak dan seberapa besar. Nah, rasio ini penting teman-teman untuk teman-teman ketahui, dan ini saya bukakan jalan untuk teman-teman pelajarin rasio-rasio apa yang harus teman-teman pelajarin untuk menilai satu saham itu layak dibeli atau enggak. Gitu.
Nah, kita belajar tentang satu rasio aja. Nah, ini yang sering banget dipakai oleh para influencer lah, atau misalkan apa namanya di medsos-medsos gitu kan. Kalau pairnya kecil, pairnya gede itu murah ataupun mahal atau dan sebagainya. Nah, kita belajar, saya ambil contoh pair karena sering banget dibahas di medsos ataupun di influencer yang lain. Nah, price to earning ratio itu price-nya harga saham, earning-nya itu laba perusahaan. Oke. Nah, parameter indikatornya itu nanti kalau misalnya pair-nya rendah, potensial under value, bisa jadi kesempatan beli. Nah, kalau pair-nya tinggi, potensial over value, jadi bisa jadi kesempatan jual atau dihindarin aja, nggak usah dibeli. Nah, nanti perbandingan pair ini nggak hanya satu perusahaan, harus dibandingkan dengan dua perusahaan, ataupun tiga perusahaan, ataupun lebih banyak lebih baik gitu kan. Nah, pair ini nanti komponen yang digunakan untuk perhitungan-perhitungannya itu laba bersih, jumlah saham beredar, lalu juga harga saham. Nah, pertama untuk dapetin EPS itu kita cari, untuk kita mendapatkan pair, kita harus cari EPS-nya. Tadi kan EPS rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui EPS-nya, kita cari pair-nya. Pair itu harga saham dibagi EPS. Oke? Nah, kita menghitung pair. Oke? Kita pakai analogi rasio yang tadi ya, yang di awal tadi. Yang tadi aku bilang ada perusahaan berasap dengan perusahaan tidak berasap. Nah, sekarang kalau tadi perusahaan berasap itu, analoginya saya pakai laba bersih untuk mengetahui mana yang lebih untung atau enggak. Kalau saya melihat pair itu untuk melihat saham mana yang murah ataupun mahal. Nah, berarti kita bandingkan dengan harga sahamnya. Nah, kita menghitung pair. Ini saya pakai data yang udah lama ya, data tahun lalu, enggak ya, sekarang. Di tahun 2024, eh, ini tuh saham Telkom yang kiri, lalu yang kanan itu saham XL. Nah, yang Telkom itu harga sahamnya 3.950, yang XL 2.000. Nah, kalau teman-teman hanya melihat harga saham, mana yang lebih murah? XL kan? Nah, teman-teman pasti ada pikiran, XL lebih murah dari Telkom. Kenapa saya bisa bandingkan dua perusahaan ini? Karena satu industri, gitu kan. Jadi teman-teman nanti membelinya tuh yang satu industri, lalu cari nih satu industri mana yang lebih murah gitu kan. Nah, di satu industri ini, industri telekomunikasi, ternyata XL lebih murah kalau berdasarkan harga sahamnya. Tapi kita lihat dari fundamentalnya, dari rasio pairnya. Oke, di sini udah ada ini ya. Oke, saya kasih laser point. Nah, di sini udah ada, di aplikasi juga udah kita sediakan laporan keuangannya. Lalu kita pertama cari EPS-nya. Tadi EPS-nya kan apa namanya? Tadi laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Oke. EPS pertama dari Telkom nih 24,56 T ini dibagi dengan 9,6 miliar jumlah saham beredarnya. Begitupun dengan XL 1,27 dibagi dengan 13,07 miliar. Ini saya udah bagi, lalu menghasilkan EPS-nya tuh 248 untuk Telkom, lalu XL itu 97. Nah, EPS ini saya spill dikit. Jadi, mengartikannya seperti ini. Dengan harga 3.950, satu lembar saham Telkom itu menghasilkan keuntungan 248 perak. Oke? Nah, kalau XL dengan harga 2.000, dia menghasilkan keuntungan satu lembarnya itu 97 perak. Oke, dari EPS-nya kita bisa mengetahui mana yang lebih untung, mana yang enggak, gitu kan. Nah, ini setelah itu kita udah dapat EPS-nya, lanjut nih ke pair-nya untuk mengetahui saham itu murah atau enggak. Nah, tadi apa namanya rumus pair gimana? Harga saham dibagi dengan EPS-nya. Nah, untuk Telkom kita harga sahamnya 3.950, harga XL 2.000. Nah, pair-nya yaitu tadi Telkom 248, XL 97. Kita bagi langsung dua-duanya menjadi pair-nya Telkom 16, XL 21.
Nah, dari sini kita mengetahui nih dari perhitungan-perhitungan apa dua variabel, dua angka, ternyata harga saham Telkom itu lebih murah daripada XL, meskipun harga saham Telkom itu lebih mahal dari XL. Nah, begitu teman-teman. Jadi, teman-teman nggak bisa hanya membandingkan harga sahamnya. Yang seperti tadi saya bilang, ada rasio yang teman-teman bisa pakai, yaitu PER. Dari PER ini kita bisa mengetahui harga saham Telkom ini lebih murah daripada harga saham XL. Nah, begitu teman-teman. Nah, ngebandinginnya tuh gitu. Jadi ngebandinginnya bukan di satu perusahaan, tapi perusahaan yang lain di satu industri yang sama. Nah, ini saya lanjut. Nah, nanti teman-teman nggak usah ngitung kayak gimana gimana. Kayak, aduh, saya harus ngitung-ngitung nih PR-nya dan sebagainya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti teman-teman sebenarnya di apa namanya di aplikasi itu udah ada tuh si PR-nya berapa. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini ada PE, itu tuh PR. Nah, di sini bisa lihat kan XL pairnya 16 gitu kan. Ini ada 17, ini hanya berdasarkan pembulatan aja sih, 17 dan 16. Gitu. Nah, kayak gini teman-teman, kalau saya coba berikan apa namanya perhitungan-perhitungan singkat atau gambaran-gambaran singkat nih dari market cap, dilihat dari sini kan market cap yang paling besar yaitu Telkom. Nah, kita cari nih mediannya atau nilai tengahnya. Dari sini, dari tiga pair ini kita ambil, lalu kita lihat mana nilai tengahnya. Nah, ternyata dari sini tuh median pairnya tuh 14,2, maksudnya nilai tengahnya. Berarti nilai tengah itu acuan untuk melihat mana yang mahal, mana yang murah. Nah, kita lihat nih secara pair ternyata Telkom tuh masih lebih murah daripada Indosat ataupun XL. Gitu, teman-teman. Jadi nanti rasio-rasio itu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain di industri yang sama. Begitu, teman-teman. Jadi, sebelum lanjut teman-teman menganalisa fundamental lebih jauh, teman-teman nanti bisa gunakan rasio-rasio ini untuk beli saham perusahaan mana yang sedang murah atau harganya sedang diskon. Nanti pas pairnya udah tinggi atau misalkan udah nggak diskon dengan perusahaan yang lain, ya jual saat harganya sudah nggak diskon gitu. Nah, biasanya tuh untuk investasinya tuh kalau pakai fundamental gini jangka panjang. Karena kan laporan keuangan itu tuh dipublikasikan atau diberitakan kepada masyarakat tuh setiap 3 bulan, bahkan ada yang setahun gitu untuk mengetahui lebih apa lebih lengkapnya gitu. Jadi biasanya tuh investasinya tuh dari 3 bulan sampai lebih dari 5 tahun lah gitu. Begitu teman-teman. Nah, sekilas sih tentang fundamental nanti eh, teman-teman setelah ini mau tanya apapun mengenai fundamental nanti saya coba jawab. Tapi yang saya mau apa namanya kasih pesan ke teman-teman, sebenarnya fundamental itu atau laporan keuangan itu tidak bisa menggerakkan harga saham. Itu saya mau kasih tahu teman-teman. Misalkan teman-teman ada nih saham yang bagus, tapi kok ngelihatnya harganya nggak kemana-mana, malah ada perusahaan yang lain harganya kok bisa ngacir banget gitu kan, bisa naik turun. Nah, itu menyimpulkan yang tadi yang di depan berdasarkan supply and demand. Jadi, market value ataupun fundamental itu nggak bisa ngegerakin harga saham, tapi masyarakatlah yang menggerakkan harga saham yang kita bisa kita lihat dari supply and demand. Jadi fundamental itu hanya untuk menjadikan teman-teman tuh lebih yakin kalau perusahaan itu bagus. Perusahaan ini tuh emang berharga untuk dikoleksi gitu, berharga untuk diinvestasikan gitu. Kita ambil contoh pada saat COVID gitu. COVID kan teman-teman bisa lihat harganya jatuh-jatuhan. Tapi teman-teman bisa lihat juga banyak orang kaya yang mendadak ataupun orang kaya yang makin kaya karena dia tuh
berinvestasi, memindahkan uangnya ke saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu. Karena tadi beli saham saat perusahaan bagus yang sedang murah. Nah, itu saat COVID, teman-teman. Jadi contoh kayak BCA, contoh kayak perusahaan apa ya, yang tiba-tiba yang kebanting karena COVID, tapi emang perusahaannya tuh bagus. BCA termasuk. Jadi BCA pada saat COVID itu harganya turun banget. Tapi orang kaya ataupun orang yang melek investasi atau fundamental, mereka malah mengoleksi harga yang sedang jatuh tersebut. Yang setelah itu di tahun 2020 akhir sampai 2021, bahkan sampai sekarang harga BCA naik kencang. Itu yang membuat mereka makin kaya ataupun ada orang kaya baru. Karena mereka melihat sebenarnya perusahaan itu nggak jelek, dia hanya sedang harganya aja sedang turun gitu kan. Karena ya tadi key factors dari eksternal yang mengakibatkan harga sahamnya turun gitu. Begitu teman-teman. Jadi fundamental tuh penting untuk mengetahui sebenarnya perusahaan ini tuh bagus atau enggaknya gitu. Tapi yang menggerakkan itu balik lagi masyarakat ataupun investor. Begitu teman-teman mengenai fundamental. Uh, itu kita awalin dengan itu dulu biar teman-teman gak pusing. Intinya teman-teman lebih condong ke cari saham yang bagus itu pakai rasio-rasio aja biar lebih teman-teman gampang. Gitu teman-teman. Mungkin saya balikan lagi ke Mas Rizal. Oke. Oke, Jadi thank you banget Kak Mbak Siti ya. ya, Mbak Siti. Thank you banget ya Kak Yulfian. Materinya insightful banget, ringan banget ya dan mudah banget dipahami nih Kak Yulfian. Jadi sebenarnya Oke, pada intinya dalam investasi itu tujuan akhirnya seorang itu tidak hanya melihat laporan keuangan ya, jadi grafik harga, rasio-rasio fundamental, tapi juga mampu juga menerjemahkan semua data tersebut menjadi pemahaman yang lebih betul, dalam ya. Jadi sebenarnya betul. ini sama banget deh sama kayak aku juga Kak Yulfian. Jadi pada awal saat aku terjun ya dunia saham dulu kan benar-benar kalau nggak jauh-jauh dari deposito emas gitu. Jadi bolak-balik gitu aja. Jadi pas lihat saham, sebenarnya awalnya tuh aku cuma lihat ketika download ya aplikasi Wibul Sekuritas di, terus aku hanya melihat itu yang warna-warna hijau aja nih Kak Yulfian. Nah itu benar-benar newbie banget. Jadi kayak oh yang hijau kita beli gitu. Padahal ada beberapa yang mesti kita analisis ya. Jangan cuman kita begitu kita coba spend money di saham terus kita tinggal gitu aja. Jadi memang sebenarnya ada analisis-analisis khususnya fundamental ya kayak. Betul, betul, betul banget. Gitu. Oke, nah mungkin udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih Kak Yulfian. Kurang lebih ada di total 45 pertanyaan nih Kak Yulfian. Mungkin kita bakal pilih beberapa pertanyaan yang masuk dari DM Instagram maupun Q&A-nya kita. Mungkin bakal dibacakan satu persatu oleh Kak Dila. Silakan Kak Dila. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Kak Iputu Safa Jayawardana. Untuk pertanyaannya itu, apa kesalahan yang sering muncul ketika sebuah investor pemula mulai berinvestasi di saham? Begitu Kak Yulfian, silakan. Oke, kita base-nya dulu aja. Tarik dulu dari sebelum fundamental tuh ada namanya tujuan. Tujuan teman-teman di apa namanya uh, menumbuhkan uangnya tuh mau dengan cara apa gitu. Nah, dengan cara apa ini tuh ada dua jawaban teman-teman sebenarnya. Teman-teman mau jadi investor atau teman-teman mau jadi trader. Nah, itu juga yang bisa nanti mempengaruhi analisa teman-teman. Nah, eh, kalau misalnya teman-teman mau jadi investor, itu udah benar. Teman-teman hanya melihat dari berita-berita, keadaan ekonomi, dan juga analisa fundamental. Tapi kalau teman-teman mau menjadi trader, ini kan sering banget nih trader tuh, ini sebenarnya investor dan trader tuh nama doang ya sebenarnya. Cuman ini bisa menjadi dasar teman-teman untuk teman-teman mulai investasi ataupun apa menginvestasikan uangnya gitu, mau menumbuhkan uangnya gitu. Nah kalau misalnya trader, trader itu berdasarkan momentum teman-teman. Jadi berdasarkan momentum itu balik lagi menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal itu untuk mengetahui momentum-momentum saat kapan kita harus beli, saat kapan kita harus jual. Nah, dan juga tadi saya bilang fundamental itu untuk jangka panjang. Trader bisa hanya untuk momentum. Nah, momentum itu kan
nggak terus-terusan ada, jadi hanya mungkin sesaat kayak sehari bisa, ataupun misalnya cuma sejam itu bisa, bahkan bisa hanya sampai 1 minggu itu pun bisa, bahkan sebulan pun bisa. Nah, dari situnya aja teman-teman harus udah coba renungkan teman-teman mau jadi investor ataupun trader. Nah, biasanya tuh suka kebalik gitu. Saya mau jadi investor, oke saya belajar fundamental, tapi pada saat misalkan ada harga sahamnya turun, tapi yang dia beli itu ternyata fundamentalnya atau perusahaannya itu bagus. Dia tiba-tiba jual karena udah lihat porto merah. Kan nggak sesuai dengan prinsipnya dia atau tujuan dia menjadi investor gitu. Ada lagi yang trader nih. Kalau trader kan berdasarkan momentum. Kalau misalkan momentumnya udah selesai, lalu dia misalkan nggak dijual, misalkan terus-terusan aja di hold atau nggak terus-terusan aja di koleksi saham tersebut sampai akhirnya minus ataupun nyangkut, ya itu kan balik lagi dia nggak sesuai prinsip dia gitu untuk menumbuhkan uangnya berdasarkan momentum gitu kan ataupun menjadi trader gitu sih dari awal, biar nggak usah belajar teori dulu tapi belajar dulu namanya psikologis, itu penting banget psikologisnya tuh. Teman-teman mau jadi apa tuh, trader kah, investor kah gitu, karena balik lagi your money your responsibility teman-teman. Itu uang teman-teman, uang yang teman-teman hasilkan sendiri dari active income, teman-teman mau jadikan passive income, ya teman-teman bertanggung jawab lah dengan uang teman-teman gitu teman-teman. Oke, berarti untuk saat ini harus ditentuin dulu ya mau arahnya kemana ya Kak Yulfian ya. Nah, kalau Betul dari betul. kayak trader dan yang lain-lain itu kalau misalkan aku nih sebagai yang pemula gitu ya, yang pengen banget high profit gitu. Nah, itu aku termasuk yang trader atau yang mana nih Kak Yulfian? Nah, Atau sebenarnya kalau semuanya ngincar ke sana? semuanya ngejar ke sana sih. Cuman lebih kan kalau investor tuh jangka panjang ya. Udah tahu Hmm. nih si saham ini tuh sebenarnya bakal eh, apa namanya bakal bertumbuh banget gitu. Contoh misalkan kayak BCA. Meskipun teman-teman BCA ini sahamnya bagus nih, teman-teman mau udah saya invest aja di BCA. Nah, saat BCA misalkan tiba-tiba tidak perform seperti saham lain ya, teman-teman gak usah ada alasan jual karena FOMO yang lain kenceng gitu. Tapi teman-teman bisa pikirkan lagi, oh saya mau invest di BCA karena BCA tiap kali ngasih dividen yang besar, lalu juga saya merasa aman di BCA. Nah itu juga udah menjadi tujuan awal gitu untuk mendapatkan high profit dan sebagainya. Tapi satu catatan yang saya mau kasih, profit itu udah pasti. eh profit itu tidak pasti. Yang pasti itu adalah resiko dan rugi. Nah, karena yang pasti itu teman-teman harus manage, teman-teman harus atur sendiri resiko masing-masing. Resiko menjadi investor, teman-teman harganya turun, tapi teman-teman hmm, udah apa harus percaya dengan fundamentalnya. Kalau trader resikonya kalau turun dikit teman-teman harus jual karena momentumnya mungkin sudah habis ataupun dan sebagainya. Gitu teman-teman. Oke, terjawab sudah ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk Kak Dila. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Semoga bisa menjawabnya buat Kak Putu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Jajilatul Hikmah. Untuk pertanyaannya itu, dalam konteks pasar keuangan Indonesia, bagaimana perbandingan tingkat risiko dan potensi return antara saham, obligasi, reksadana, emas, dan deposito, serta faktor apa saja yang menyebabkan setiap instrumen tersebut memiliki risiko bawaan yang berbeda? Silakan Kak Yulfian. Oke, dari ini basicnya banget ya. Oke, kalau misalkan dari deposito itu kan dari semacam kayak, ayo teman-teman, uangnya masukin ke bank dong, gitu. Nanti saya kasih apa namanya bunga dan sebagainya. Nah, biasanya bunganya kecil dan sebagainya karena uangnya apa? Dia biasanya acuannya hanya berdasarkan suku bunga aja. Nah, itu deposito. Resikonya sih nggak kecil ya, cuman resikonya tuh bikin gatel aja. Karena ngelihat misalkan instrumen yang lain lebih apa namanya
dapat returnnya lebih kencang gitu gitu. Itu aja sih sebenarnya resiko di deposito. Cuman jadi bikin gatal aja gitu. Apalagi kalau untuk Gen Z ataupun anak muda, deposito kayaknya nggak cocok deh gitu. Deposito cocoknya untuk yang udah old money atau yang duitnya udah segunung gitu kan. Dia mau mengamankan apa asetnya tapi mendapatkan return, ya deposito lah salah satunya gitu. Lalu obligasi. Nah, obligasi kan tadi sesuai dengan penjelasan saya. Itu artinya ada perusahaan atau pemerintah itu mau minjem duit ke masyarakat. Nah, minjem duit. Nah, kalau minjem duit kan ada pasti udah ada kesepakatan nanti saya bayar tahun depan dengan return sekian atau enggak nanti saya bayarkan tiap bulan deh bunganya dan sebagainya nanti saya lunasin di tahun depan. Nah, tapi itu keuntungannya. Nah, keuntungannya ya returnnya bisa nanti sesuai dengan kontrak atau sesuai dengan spesifikasi obligasi tersebut. Nah, resikonya apa? Teman-teman kalau misalnya ada teman-teman yang minjem ke teman-teman, ada yang suka gagal bayar nggak? Atau nggak tiba-tiba pergi deh? Pasti ada kan? Nah, itu sama halnya seperti itu. Analoginya tuh obligasi tuh perusahaan minjem atau pemerintah minjem, ya mereka harus balikin dengan bunganya gitu. Nah, risikonya ya ada gagal bayar itu. Biasanya yang gagal bayar itu kebanyakan perusahaan. Kalau pemerintah sih pasti bayar sih biasanya. Gitu. Nah, kalau reksadana tuh sebenarnya ada orang, dia tuh ahli banget mengelola duit. Nah, teman-teman tuh duitnya kasih ke dia gitu. Nama dia itu manajer investasi. Jadi kalau teman-teman pusing nih lagi teman-teman orang kerjanya yang kerja full time banget, nggak bisa lihat saham, nggak bisa lihat obligasi, nggak bisa lihat deposito dan sebagainya, teman-teman kasih aja uangnya di manajer investasi. Nah, manajer investasi ini melalui reksadana. Nah, nanti reksadana itu ada berbagai macam yang teman-teman bisa screening lah, mana yang lebih profit, mana yang dia bisa ruginya lebih gede dan sebagainya. Ya, kalau saham itu ya teman-teman atur sendiri, teman-teman mau beli di mana, mau beli di harga berapa, dan resikonya pun bisa lebih besar daripada instrumen-instrumen yang lain gitu. Karena teman-teman apa ya teman-teman kayak awam aja yang masuk terus duit teman-teman taruh di saham yang teman-teman mungkin belum tahu atau dan sebagainya. Kayak gitu sih teman. Oke, sebenarnya mungkin lebih ke ada faktor kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kak Yulfian ya. Betul, Nah, betul. mungkin mulai dari sekarang mungkin teman-teman udah mulai mikir nih mau arahnya kemana nih. Kalau tadi aku dibilang lebih ke deposito yang memang duitnya udah segunung ya. Gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman amin gitu ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang menarik nih dari Imade Rahmat Wijaya nih Kak Yulfian dan ini juga sebenarnya Yap. lebih ke pertanyaan yang relate juga sih sama yang aku mau tanyain. Jadi, bagaimana sih cara membedakan antara saham gorengan dengan saham yang benar-benar fundamentalnya bagus nih? Nah, mungkin dibayang-bayangnya adalah case-nya jika laporan keuangannya itu dimanipulasi nih. Nah, kadang suka bingung ya, kita ambil contoh aja, mungkin lebih ke Goto ya. Mungkin banyak orang bilang bahwa ini tuh the best gitu ya untuk saham gitu. Tapi again baik lagi nggak ada yang nyangka ya gitu ya, benar-benar anjlok banget dan mungkin ada beberapa berita yang di menutup akhir tahun ini bakal naik lagi nih. Nah itu apakah itu termasuk yang gorengan atau memang sebenarnya ada fundamental atau mungkin lebih ke faktor lainnya, mungkin lebih ke ekonomi global dan lain-lain. Nah itu boleh dijawab nih Kak Yulfian. Jadi apakah ada cara membedakan mana saham gorengan atau memang ya benar-benar saham sehat gitu secara perusahaannya? Oke, oke. Nah, kalau saya mengutip dari Pak Purbaya kemarin ada berstatement, saya minta OJK tuh bersihkan saham-saham gorengan gitu kan. Nah, saham gorengan ini sebenarnya tuh definisi gorengan tuh jangan diartikan sebagai eh, apa udah gini, gorengan tuh kita artikan sebagai saham yang tidak sesuai dengan fundamentalnya. Itu udah pasti. Tapi kalau misalnya kita mau sebut saham gorengan, BCA pun sebenarnya saham gorengan. Asalkan ada beritanya. Misalkan nih, kayak BCA nanti mau dibeli lagi sama apa namanya? Dibeli lagi sama pemiliknya. Nah, nanti berita tersebut tuh digoreng terus, keluarin terus yang membuat si para investor tuh merasa kayak wah ini
ini apa sentimen bagus nih dan sebagainya. Even kayak BCA pun bisa digoreng loh melalui media, melalui influencer-influencer. Kayak contohnya kemarin apa namanya saham gorengan yang dimaksudkan tuh kayak saham dada atau nggak teman-teman saham dada. Nah, kalau teman-teman cari itu ada historinya saham dada tuh yang digoreng itu yaitu harga sahamnya atau enggak si angka harga sahamnya bukan fundamentalnya. Nah, harga sahamnya itu naik terus karena tadi supply-nya dikit, demand tinggi itu dari media sosial influencer yang bilang saham dada itu mau diakuisisi oleh Vanguard atau manajer investasi besar di Amerika gitu. Ada yang bilang juga menggoreng dada itu bakal diakuisisi Real Madrid. Kan aneh banget gitu kan. Diakuisisi Real Madrid gitu kan. Nanti Mbappe bisa beli saham dada gitu atau apa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu saham gorengan tuh seperti itu teman-teman. Saham yang tidak mencerminkan fundamentalnya. Saham yang naik-naik terus, tapi fundamentalnya kok contoh kayak misalkan dia masih banyak utang. Contoh misalkan si IPS-nya tadi IPS itu kan keuntungan, IPS-nya kok negatif terus. Lalu DER-nya tuh di atas 100%, artinya utangnya lebih banyak dari ekuitasnya. Lalu ada lagi kalau misalkan mau mendalam nih teman-teman dari apa namanya free float-nya atau saham yang beredar di masyarakat tuh di atas 50%. Jadi kan nanti ada proporsi nih saham saham nih teman-teman. Saham tuh ada 100%. Nah, biasanya yang ideal itu free float atau saham yang beredar itu ada di bawah 50%. Artinya dia tuh tidak melebihi dari kapasitas si pemilik perusahaan untuk mengendalikan sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan masyarakatnya ada di atas 50%, contoh 70%, berarti kan pemiliknya hanya punya 30% toh. Sisanya di masyarakat, sisanya dibuang di masyarakat. Artinya dia udah nggak peduli lah dengan si saham tersebut. Saya ambil contoh, misalkan ini bukan ajakan untuk menjual ataupun yang teman-teman udah hot, contohnya saham WIRG. Teman-teman lihat di situ WIRG, saham yang beredarnya udah di atas 50%. Ya artinya pemiliknya sudah meninggalkan perusahaan tersebut. Bukan secara harfiah meninggalkan ya, artinya dia kayak sudah, ayo udahlah gimana masyarakat aja gitu. Gitu. Nah, contoh saham-saham gorengan tuh seperti itu ya. Yang tidak yang harganya itu tidak mencerminkan fundamentalnya. Nah, tapi ada catatan kecuali ada rumor-rumor yang benar-benar sudah teman-teman konfirmasikan gitu untuk kedepannya. Begitu teman-teman. Nah, kalau kayak cerita Goto, sebenarnya Goto tuh eh, bisa dibilang saham gorengan enggak, saham yang bagus juga eh, enggak juga sih. Jadi ya emang emang harganya segitu karena kalau teman-teman lihat pemiliknya pun malah foundernya pun udah jadi karyawan Goto gitu, bukan jadi pemilik lagi, malah dia udah nggak ada di situ gitu sebagai pemilik karena jadi singkat cerita tuh Goto tuh sebenarnya dikasih kepada pemodal namanya venture capital. Nah, si pemodal ini karena dia porsinya banyak, jadi dia makin apa namanya tuh dia saling kayak mau ngatur dan mau sebagainya gitu. Jadi ada konflik kepentingan oleh dalam gitu. Makanya Goto tuh sebenarnya bisa dibilang gorengan enggak, saham yang jelek pun enggak sebenarnya. Teman-teman masih bisa lihat produknya kan di sampai sekarang ini. Gitu sih teman-teman. Oke, mungkin ini jadi satu pertanyaan terakhir nih dan relate juga nih Kak Yulfian. Nah, ini mungkin dari Farhan nih. Nah, ini sebenarnya dia penasaran sih Kak. Jadi kenapa sih ada beberapa oknum ya, mungkin bisa dibilang oknum ya, karena ada faktor-faktor yang kenapa dia menggoreng saham itu ya. Jadi yang sesuai real atau faktanya itu yang belum tentu kebenaran yang tadi dibilang diakuisisi sama Real Madrid dan lain-lain. Nah, itu benefit apa sih yang mungkin didapatkan oleh para influencer atau mungkin yang menggoreng untuk saham ini. Sebenarnya ada benefit tersendiri nggak sih Kak buat para penggoreng ini? Oke, ini saya coba kasih analogikan ya, analogikan banget kayak gini. Teman-teman tahu eh, kasus-kasus di mana ada apa namanya, bukan penggelapan, maksudnya kayak kayak oli.
oli itu, oli-oli gitu atau minyak-minyak dikumpulin di satu tempat. Nah, itu apa sih namanya? Mafia mafia minyak ya, mafia minyak dan sebagainya, mafia migas dan sebagainya. Nah, mafia-mafia tersebut kan ini saya coba cerita dikit. Mafia-mafia migas gitu kan artinya dia mengumpulkan suplainya untuk dia sendiri kan. Nah, saat dia udah ngumpulin apa namanya supply tersebut atau barang tersebut atau minyak tersebut, kan dia mau untung kan. Nah, tadi pakai prinsip supply and demand. Nah, kalau supply dia udah amankan, supply kecil nih di masyarakat, supply-nya menipis di masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk menaikkan harga sahamnya? Pakai teori ekonomi tadi, supply demand-nya tinggi, supply-nya kecil. Nah, cara demand-nya ditinggikan dengan yaitu tadi menggorengnya di medsos, misalkan tadi saham Dada mau di eh, apa akuisisi Vanguard, lalu mau diakuisisi Real Madrid. Untuk investor-investor awam itu sangatlah renyah banget, itu kan renyah banget untuk dinikmati gitu. Wih, kalau saya beli di harga segini, nanti misalkan kan kemarin rame tuh saham Dada tuh dibikin targetnya di 1.200 saat harga sahamnya tuh di 50 atau 100 gitu. Nah, dari 50 ke 1.200 aja itu udah berapa ribu persen kan. Nah, itu yang membuat demand tuh makin tinggi. Nah, dengan demand tinggi, supply udah dijaga oleh siapa namanya si bandar atau market maker, harga tuh akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Harga udah naik terus, nah udah tuh dari itu dijual-jual terus sama siapa si yang pemegang supply-nya itu pemegang barangnya. Nah, tugasnya influencer tuh untuk menaikkan demand-nya itu. Jadi sebenarnya ada beberapa market maker yang memakai influencer untuk menaikkan sahamnya kayak gitu. Ya, caranya untuk menaikkan demand, untuk menyebarkan sebuah berita ya sekarang dengan cara influencer. Kalau dulu kan dengan cara di berita dan sebagainya kan. Tapi kan jarang banget gitu. Sekarang kan udah zaman Gen Z banget, zaman media sosial. Jadi orang lewat TikTok, orang lewat bahkan sekarang anaknya Pak Purbaya udah apa ngasih gorengan-gorengan nih saham ada tambang yang bakal naik 300% gitu kan. Disuruh tebak-tebakan kita. Ada yang nyebut Bumi, ada yang nyebut Archie, ada yang sebut saham Dewa dan sebagainya. Nah, itu tuh kayak untuk menaikkan demand gitu, menaikkan apa namanya permintaan gitu. Ya kita kan nggak tahu suplainya dijaga siapa, suplainya diambil oleh siapa gitu. Begitulah sebenarnya cerita tentang kenapa influencer tuh ada kaitannya dengan saham bisa naik ya. Tapi nggak menyalahkan influencer juga. Mungkin dia juga influencer, dia berbayar, jadi kayak dia mau mengundang apa namanya orang-orang untuk masuk ke grupnya, lalu biar banyak yang beli. Ah ya, begitulah, gitu sih. Oke, baik, Kak Ilvian, terima kasih banyak nih Kak atas berapa jawabannya. Semoga tadi buat Kak Farhan, semoga menjawabnya pertanyaannya. Baik teman-teman, itu tadi sesi tanya jawab kita. Terima kasih juga untuk antusiasme dari teman-teman. Sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget nih Kak, tapi karena waktu kita terbatas, itu sisanya akan kita lanjutkan di series berikutnya ya. Dan sebelum kita Oke. tutup untuk sesi hari ini, aku persilakan dulu nih buat Kak Yulvian untuk memberikan closing statement untuk Sobat Sit pada sore hari ini gitu. Silakan Kak. Oke, teman-teman tadi mau mengutip yang tadi aja saya simpulkan. Teman-teman, kita set dulu psikologis teman-teman. Teman-teman di saham itu mau berinvestasi atau trading, itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, eh, untung itu tidak pasti. Yang pasti itu adalah rugi ataupun apa namanya mendapatkan saham dengan loss lah. Itu udah pasti. Jadi teman-teman harus mitigasi atau kurangin resikonya. Itu caranya bagaimana? Ya tadi teman-teman harus cari tahu kenapa teman-teman beli saham ini, teman-teman mau jualnya di harga berapa. Lalu ketiga,
saya sering bilang ke teman-teman, your money, your responsibility gitu. Jadi ini uang teman-teman, jangan ikutan orang gitu karena orang FOMO beli apapun dan sebagainya. Ini uang teman-teman yang teman-teman udah dapatkan dengan susah payah, pergunakanlah dengan bijak gitu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Yofian atas closing statement-nya. Diingat ya, Sobat Sid, buat closing statement dari Kak Yulfian tadi. Untuk next-nya, saya kembalikan ke Kak Rizal. Silakan, Kak. Oke, thank you Kak Yulviana. Jangan lupa nih buat teman-teman tadi closing statement-nya ya. Jadi udah pasti resiko itu udah pasti dimiliki ya. Mau teman-teman investasi ke apapun ya. Jadi memang sebenarnya untuk saat ini yang harus dilakukan adalah harus dimulai dari sekarang. Mau ke arah mana nih teman-teman semuanya untuk investasi tadi udah dijelaskan untuk investasi saham, obligasi dan untuk penyampaian materi juga tentang fundamental dan teman-teman untuk persiapan investasi saham ya. Jadi jangan cuman FOMO aja. Jadi memang sebenarnya ada basic yang harus teman-teman pelajari. Nah ini spesial banget buat teman-teman semuanya untuk sekolah pasar modal online course ini untuk menghadirkan edukasi yang lebih terstruktur dari teman-teman mau coba investasi apapun, terus juga apa aja yang harus dilakuin. Nah sebelum kita akhiri untuk Zoom hari ini mungkin dari Kak Yulfian kalau misalkan ada aktivitas yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya atau agenda, mungkin dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ya. Thank you banget ya Kak Yulvian Siap, untuk materi thank hari you. ini insightful banget, ringan dan gampang banget diterima ya. Siap, thank you banget Mas Rizal dan Mbak Dila dan juga teman-teman semua. Oke, happy cuan. Enggak happy cuan sih. Semoga cuan. Oke. Amin, amin. Thank you ya Kak Yulvian. Thank you Bye-bye. buat Wibu Sekuritas Indonesia. Amin. Oke, baik teman-teman, kita sekarang sudah memasuki acara penutup nih. Terima kasih juga ya buat Sobat Sid yang sudah ikut berpartisipasi aktif dan juga perhatian yang telah diberikan dari awal hingga akhir kegiatan ini. Kami mengundang seluruh peserta juga untuk bisa bergabung dalam WhatsApp grup resmi kami yang linknya itu akan kami bagikan melalui kolom chat sebagai sarana komunikasi dan informasi lanjutannya. Semoga sesi hari ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman dan juga kami tentunya dan menjadi langkah awal yang baik dalam memahami dunia pasar modal. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Aku Dila selaku host hari ini. Dan aku Rizal. Sampai bertemu di Sampai Sekolah Pasar bertemu. Modal berikutnya teman-teman semuanya. Ya, Jangan lupa teman-teman. untuk Ya. pantau di WhatsApp grup dan Instagram dari Wibu Sekuritas dan Sis Finance. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sit Stop, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi.